Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, welcome to Market Update hari ini. Hari ini hari Senin tanggal 15 September 2025. Perhatian kita tertuju ke dua negara dengan ekonomi terbesar di dunia, yaitu US dan China. Ekonomi China baru saja memberikan sinyal berbahaya, dan di saat yang sama, drama perdagangan antara US dan China memanas lagi di Spanyol. Kita juga akan bahas ekonomi kalender untuk minggu ini. Hari apa aja yang penting dan apa ekspektasi market untuk minggu ini. Mari kita bedah sama-sama ya. Untuk berita yang pertama, data terbaru menunjukkan aktivitas ekonomi China melambat tajam pada bulan Agustus. Angka-angka seperti produksi industri, penjualan retail, dan pertumbuhan investasi, semuanya itu gagal mencapai perkiraan. Ini adalah sinyal bahwa ekonomi China sedang kesulitan, terutama karena permintaan domestik yang lemah dan masalah di sektor properti. Kondisi ini memberikan tekanan besar pada pemerintahan China untuk segera melakukan stimulus tambahan. Jika China memberikan stimulus besar, ini bisa berdampak signifikan pada ekonomi global, termasuk pasar saham dan komoditas. Lalu di sisi lain, drama perdagangan US dan China memanas lagi nih di Madrid, Spanyol. Pembicaraan ini terjadi setelah kedua negara saling serang dengan sanksi baru. US memasukkan perusahaan-perusahaan chip China ke dalam daftar hitam perdagangan. China membalas dengan membuka investasi anti-dumping terhadap chip buatan US. Dalam pertemuan ini, Presiden US, Donald Trump, mengatakan pembicaraan berjalan dengan baik-baik saja. Tapi ia menegaskan nasib aplikasi TikTok akan bergantung pada tindakan China. Lalu apa yang bisa kita harapkan? Menurut para pelaku pasar, kemungkinan besar tidak akan ada terobosan besar dari pembicaraan di Madrid ini. Hasil paling realistis adalah perpanjangan batas waktu agar pemilik TikTok bisa menjual operasionalnya di US. Para ahli memprediksi resolusi akhir mungkin baru akan tercapai dalam pertemuan tatap muka antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping, kemungkinan pada akhir Oktober nanti. Jadi kesimpulannya, dua raksasa ekonomi dunia ini sedang berada dalam kondisi yang tidak pasti. Ekonomi China melemah yang butuh stimulus, sementara perang dagang dengan US masih jauh dari kata selesai. Kita harus terus memantau perkembangan ini, karena apa yang terjadi di sana akan berdampak langsung pada stabilitas market global. Oh iya, gue mau ingetin ya, kalau hari Senin adalah hari pertama pembukaan market di minggu ini. So, volatilitasnya bisa dibilang tinggi banget, karena hari Senin seringkali ada manipulasi nih, untuk mencari highest point dan lowest point untuk candle weekly yang baru tercipta. Sering banget terjadi sweep atas ataupun sweep bawah. Nanti kita bahas dari price action-nya ya. Untuk trading sangat bijak kalau kita avoid menggunakan size terlalu besar, dan pastinya pakai risk management yang proper ya. Lalu kita lanjut ke economic calendar. Nah, untuk economic calendar ini hari Senin itu nggak ada data yang berdampak banget ya ke market. Jadi kita masih bisa menggunakan technical analysis untuk trading nih. Lalu kita lanjut ke hari Selasa. Nah, di hari Selasa ini ada core retail sales dan juga ada retail sales nih, month over month. Perlu diingat kalau core itu selalu excluding food and energy. Data-data ini nggak terlalu berpengaruh ke kripto dan ini bisa mempengaruhi kekuatan dolar. Nanti kita bahas di DXY-nya ya. Lalu kita lanjut ke hari Rabu. Di hari Rabu ini ada Bank of Canada interest rate decision dan crude oil inventories. Jadi pertama ada FOMC economic projection yang kita tunggu-tunggu, ada FOMC statement dan Fed interest rate decision. Ini adalah key event untuk minggu ini. Kalau economic projection-nya nggak ada perubahan dan the Fed tetap hawkish, maka market bisa merespon dengan sangat negatif. Tapi jika the Fed merevisi economic projection-nya dan melakukan cut rate sebanyak 3 kali untuk sisa tahun 2025, bisa jadi market akan merespon positif. Lalu untuk interest rate decision, akan ada pemangkasan suku bunga sebanyak 25 basis point di pertemuan tanggal 18 September nanti ya. Ini ternyata pertemuannya tanggal 18 September di jam 1 pagi nih. Jadi kemarin gue bilang 17 September itu ternyata bukan waktu Indonesia ya. Untuk waktu Indonesia bagian barat itu tanggal 18 September jam 1 pagi ya, jam 1 subuh. Jadi nanti yang penting ini ada FOMC press conference nih. Perlu diingat kalau sinyal hawkish di sini bisa men-trigger koreksi yang dalam pada aset beresiko. Kita perlu mendengar dovish tone dari Jerome Powell untuk melihat market bisa melanjutkan rally-nya di Q4 2025. Tetap di hari Kamis ada continuing jobless claims nih di jam 7.30 malam dan initial jobless claims. Nah, ini dua data ketenagakerjaan mingguan US nih. Data ini bisa memicu volatilitas di market. Jika datanya di atas previousnya, market bisa naik. Tapi jika turun, market bisa koreksi. Tapi ini nggak selalu seperti ini ya. Kita perlu lihat reaksi pasar setelahnya pada saat US Open nanti pada jam 7.30
malam di hari Kamis. Terus kita lanjut ke hari Jumat. Untuk hari Jumat nggak ada data penting ya, paling hanya ada, nah ini dia, Fed's balance sheet nih. Untuk Fed's balance sheet ini lumayan penting ya. Jadi kalau misalnya ini naik angkanya, ada indikasi bagus kalau the Fed akan stop QT. Tapi kalau lanjut turun, market bisa merespon negatif karena the Fed masih QT dan bisa membuat market kripto lanjut koreksi. Oke, segitu untuk pembahasan berita kita hari ini. Kita akan lanjut melihat ke price action. Untuk price action kita mulai dari US 500 kali ya. Nah, untuk US 500 sekarang lagi fase price discovery lagi nih. Jadi habis menciptakan all time high kemarin hari Jumat, dan kita lagi ada di demand 1 hour, dan per sekarang dia lagi mantul nih di demand 1 hour-nya. Coba kita lihat dari tutupan weekly kemarin dulu ya. Untuk tutupan weekly kemarin ini bisa dibilang sangat bullish ya. Dia habis menciptakan all time high dan untuk tutupannya itu bisa dibilang sangat besar gitu. Ini bisa mengindikasikan bahwa US 500 untuk minggu ini bisa menciptakan all time high lagi di minggu ini. Tapi sebenarnya pelaku pasar itu lagi menunggu tanggal 18 September jam 1 pagi nanti nih untuk FOMC statementnya dari Jerome Powell. Jadi nanti kita lihat aja untuk pergerakan marketnya berikutnya. Per sekarang weekly still bullish dengan demandnya masih di sini, masih jauh. Secara time frame weekly dia belum melakukan pullback sama sekali. Kalau misalnya kita hapus nih gambarnya, nah bisa dilihat ya dia belum melakukan pullback sama sekali semenjak di sini nih. So untuk weekly-nya still strongly bullish. Dan coba kita lihat ke daily-nya. Untuk daily-nya sama, dia still bullish dengan demand terakhirnya di sini karena ini dia terakhir melakukan pullback nih di sini. Dia udah creating higher high di sini, terus pullback dan dia udah creating higher high lagi. Per sekarang belum melakukan pullback sama sekali, so still strongly bullish di S&P 500. Coba kita lihat di 4 hour-nya. Oke, untuk 4 hour-nya sama, still strongly bullish, belum melakukan pullback sama sekali. Pullback terakhirnya itu di sini. Jadi demand 4 hour-nya still di sini ya. Oke, untuk US 500 masih belum ada tanda-tanda pembalikan arah, masih bullish dan coba nanti kita lihat price action ke depannya. Oke, kita lanjut ke US 100. Nah, untuk US 100 ini ada indikasi yang bagus juga ya. Jadi, untuk 4 hour dan 1 hour-nya itu baru melakukan break of structure. Jadi, demand-nya udah berpindah ke sini. Untuk 4 hour-nya, coba kita lihat ke 1 hour-nya. Oke, 1 hour-nya juga sama ya. Dia baru melakukan pullback, terus abis itu dia di sini hanya inside bar dan dia udah creating higher high lagi. So, still strongly bullish ya untuk Nasdaq. Coba kita lihat dari weekly-nya. Nah, untuk weekly-nya itu sama, dia sangat bullish, dia belum melakukan pullback sama sekali. Di sini dia udah rejection kencang dan dia udah melakukan pemantulan dari support di sini. Memang ada sweep yang sangat besar ya. Jadi kalau misalnya ada sweep besar seperti ini dan mengakibatkan marketnya rally, itu bisa jadi pergerakan rally-nya itu sangat kencang karena dia ada liquidity sweep dulu nih di sini. So untuk weekly-nya dia still strongly bullish ya. Dia belum melakukan pullback sama sekali. Coba kita lihat ke daily-nya. Untuk daily-nya dia baru aja melakukan break of structure. So daily-nya itu bisa kita tandain untuk pullback terakhirnya itu di sini. Ini untuk level daily-nya. Dan sekarang still strongly bullish, dia belum melakukan pullback sama sekali. Jadi nanti kita lihat untuk price action di time frame yang lebih kecilnya. Sama ya untuk pembahasannya di 4 hour dia still bullish. Dia baru aja melakukan break of structure di sini. Ini MSS untuk 1 hour ya. Coba kita lihat di 1 hour-nya. Nah, seperti yang gue bilang kemarin, itu 1 hour-nya itu dia sempat ke bearish nih. Di sini dia sempat ke bearish. Terus habis itu dia melakukan MSS lagi di sini. Dia ketahan di supply, terus habis itu dia udah break out dari supply ini. So, untuk 1 hour-nya udah jadi bullish dan belum melakukan pullback sama sekali. Still good untuk Nasdaq. Coba kita lanjut lihat ke DXY kali ya. Nah, untuk DXY dia masih belum bergerak kemana-mana. Dia masih konsolidasi aja di bawah. Tapi ini adalah indikasi yang lumayan bagus. Karena apa? Karena DXY itu dia kan kekuatan dolar nih. Tapi dia konsolidasi di area bawah. Kalau misalnya kita lihat secara weekly, kalian ngerti kalau misalnya DXY itu sedang konsolidasi di bawah. Artinya pelemahannya itu sangat signifikan sampai dia belum berhasil mantul nih dari sini. Untuk sekarang still bearish dengan last pullback weekly-nya itu ada di sini. Jadi dia indikasinya masih pelemahan banget untuk US dollar. Terus coba kita lihat ke daily. Nah, untuk secara daily dia sebenarnya udah MSS ya. Di sini dia MSS to bullish tapi sekarang lagi ada di demand daily-nya. Kalau misalnya ada pemantulan, gue ekspektasinya dia cuman retest lagi ke supply 4 hour dan dia melanjutkan penurunan. Ini bagus kalau misalnya US dollar itu melemah, aset kripto itu bisa melanjutkan kenaikannya. Lalu coba kita lihat ke time frame yang lebih kecil, 4 hour. Oke, untuk 4 hour dia still bearish, supply-nya ada di sini.
So, kita bisa expect dia untuk melakukan retest ke sini, tapi untuk sekarang dia masih belum melakukan, bisa dibilang masih konsolidasi. Ini kalau misalnya kalian lihat ada kotak putih ini nih. Kotak putih ini adalah range trading secara daily. Jadi untuk daily-nya dia habis melakukan swing dari sini, dia creating low point, terus creating high point. Nah, ini adalah range trading kita nih. So, untuk sekarang bisa dibilang dia hanya konsolidasi, mungkin aja dia bisa melakukan breakdown dari sini. Kayak gitu untuk DXY. Kalau misalnya dia melanjutkan penurunan, itu bagus untuk aset kripto dan aset beresiko lainnya. Coba kita bahas dari total IS kali ya. Nah, untuk total IS sama nih, dia habis melakukan pemantulan di demand daily. Ini adalah indikasi yang sangat bagus. Ekspektasi gue dia bisa mencapai resisten ini dulu. Per sekarang untuk 4 hour-nya itu still bullish, dan untuk 1 hour-nya itu still bullish. Coba kita lihat di 4 hour ini last pullback-nya, dan dia baru melakukan pullback nih di sini untuk 4 hour-nya. Kalau misalnya dia breakout dari sini, dari resisten ini, kita bisa memindahkan demand 4 hour-nya ke sini. Untuk sekarang kita hanya perlu menunggu gimana price action-nya dari demand-demand ini. Kalau misalnya mantul dari sini bisa sebenarnya, tapi ekspektasi gue dia bisa koreksi lebih dalam lagi ya untuk total IS. Coba kita lihat ke 1 hour-nya kali ya. Nah, untuk 1 hour-nya sama nih, dia baru saja melakukan pullback nih di sini. Jadi ada pelemahan momentum ya untuk total IS. Kita bisa expect dia ke area sini dulu kalau misalnya dia mau mencari higher low-nya. Per sekarang still good untuk price action-nya di lower time frame. Lalu kalau di daily-nya sama nih. Ini range trading daily kita sebenarnya sangat besar ya. Range trading daily kita tuh sebesar ini nih. So ekspektasinya kalau misalnya ini adalah higher low-nya, ekspektasinya dia bisa creating higher high dari sini, berarti bisa tembus dari resisten ini. Seperti itu untuk time frame daily. Kalau misalnya weekly-nya gimana? Nah, untuk weekly-nya sebenarnya dia demand-nya tuh di sini nih. Terakhir banget demand weekly itu di sini. Dari candle yang mana, Bang? Dari candle yang ini nih. Coba ya. Ini adalah demand weekly-nya. Karena ini kan ada pullback nih secara weekly. Ekspektasinya dia bisa creating higher high dari sini. Karena soalnya secara weekly ini adalah inside bar guys. Jadi dia belum melakukan breakout sama sekali dan belum melakukan pullback sama sekali. So untuk momentum secara time frame besar itu masih terbilang sangat kencang ya guys. So kita perlu melihat dari time frame kecilnya aja. Seperti itu untuk total IS. Coba kita lanjut ke total 3 IS ya. Oke, karena ini udah di time frame weekly, coba kita langsung bahas aja di time frame besarnya. Untuk weekly, sebenarnya range trading kita itu sangat besar ya guys. Ini adalah range trading kita dari time frame weekly. Karena range trading kita besar, ini gua ekspektasinya itu higher low ya. Tapi, dia baru valid menjadi higher low kalau misalnya dia udah breakout dari resistance ini nih. So, untuk weekly still good. Dia udah mantul dari area SNR dan area OTI ini. Kita bisa expect untuk total 3 IS itu breakout dari resistance ini. Ekspektasi pertama gua dia bisa mencapai di area all time high dulu nih. Ini adalah area all time high-nya. Ekspektasi gua dia bisa breakout dari sini dengan projectionnya seperti ini. So kalau misalnya dia udah mencapai ke area market cap 1618 ini yang 1,16 T, itu kita bisa ekspektasi ada rejection kecil dulu nih di sini. So still good untuk total 3 IS. Coba kita lihat dari time frame daily-nya ya. Untuk time frame daily-nya itu dia masih belum melakukan pullback sama sekali nih. Kita baru bisa consider dia melakukan pullback kalau misalnya ada candle yang closing di bawah candle hijau ini. Karena candle hijau ini masih menjadi inside bar atau mother candle untuk total 3 IS. So kalau misalnya daily-nya itu still bullish, dia baru melakukan break of structure. Jadi ini adalah resisten terakhir dan demand-nya sudah pindah ke sini nih untuk time frame daily. Coba kita lihat ke 4 hour ya. Nah, untuk 4 hour still good, dia masih belum ada indikasi reversal. Ini adalah demand terakhir untuk 4 hour. Jadi dia baru aja melakukan pullback di sini. Ini dia ada candle merah yang closing di bawah candle hijau ini. So ini kita bisa consider sebagai pullback. Mungkin lagi mencari higher low-nya seperti apa. Mungkin ekspektasi gue dia bisa sampai ke resisten ini dulu. Ini resisten ini bisa jadi adalah SNR ya. Karena kan dia tadinya, dia kan sebelumnya kan resisten. Jadi ini bisa jadi dia resisten become support gitu. Dan ini juga merupakan tempat yang bagus untuk menjadi higher low-nya. Tapi bisa juga dia bisa mencapai OTI areanya. Untuk OTI areanya itu ada di area ini nih. Jadi kita lihat aja nanti untuk price action-nya apakah ada pembelian di sini nih dari pelaku-pelaku pasar di sini. So untuk total 3 IS still good. Kita bisa expect dia untuk mencapai ke sini dulu ke RBS atau ke 50% retracement atau ke OTI area ini. OTI area yang ini. Oke, seperti itu ya untuk time frame 4 hour-nya. Lalu gimana dengan 1 hour-nya? Nah, di sini ada yang menarik nih. Jadi 1 hour-nya baru saja memberikan reaksi ke total 3 IS.
Jadi kalau misalnya dia strongly bullish dengan trennya itu sangat kencang, mungkin aja dari sini dia bisa menciptakan higher low-nya juga nih. So, still good untuk 1 hour-nya masih bullish ya. Dia baru melakukan pullback dan dia baru melakukan pemantulan di demand 1 hour ini. So, PR-nya dia harus bisa closing di atas ini. Kalau misalnya dia berhasil closing di atas ini, dia baru bisa kita consider sebagai break of structure. Per sekarang untuk 1 hour-nya masih bullish. Kalau misalnya dia closing di bawah demand 1 hour ini, baru kita bisa consider bahwa 1 hour-nya itu udah back to bearish atau pelemahan momentum ya. Jadi nanti kita lihat di 4 hour-nya apakah dia bisa mencapai key level ini. So, still good untuk total 3 IS ya. Coba kita lanjut melihat pergerakannya Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance kita udah ada projection-nya dari pada saat dia melakukan breakdown dari sini, kita projection-nya dia untuk melanjutkan penurunan. Tapi dari sini ada pemantulan sedikit nih untuk Bitcoin Dominance-nya. Jadi kita perlu melihat apakah key level ini bisa menahan pergerakan Bitcoin Dominance untuk tetap bearish nih. So, untuk Bitcoin Dominance masih ada kenaikan di sini, mungkin money flow-nya lagi masuk ya ke Bitcoin, masih wajar-wajar aja. Selama strukturnya still bearish, kita bisa ekspektasinya dia menciptakan lower low dari sini. Untuk PR utamanya dia nggak boleh closing di atas 58,46% untuk time frame 4 hour dan 1 hour. Gimana dengan daily-nya? Nah, coba kita cek di daily-nya. Untuk daily-nya kita bisa lihat di sini, daily-nya udah melakukan break of structure ya. Jadi untuk supply daily-nya kita bisa pindahin ke sini nih. Ini adalah key level untuk time frame daily. So, supaya daily-nya tetap bearish di Bitcoin Dominance, dia nggak boleh closing di atas sini, di atas 58,82%. Karena ini adalah supply terakhir atau pullback terakhir untuk supply daily-nya ya. So, still good, kita bisa expect untuk Bitcoin Dominance itu bisa tetap turun. Untuk target pertamanya gua ada di 55,36%. Seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Coba kita lanjut ke pergerakannya Bitcoin ya. Nah, Bitcoin. Congratulations ya, kalian yang udah percaya bahwa ini adalah tempat yang bagus untuk melakukan pembelian. Ini ada indikasi yang lumayan bagus nih. Di daily-nya, dia udah valid melakukan pemantulan di demand daily ini, dan dia sekarang ada di supply daily yang secara internal nih. Untuk sekarang ekspektasi gue dia masih bisa mencapai 119.300 dulu untuk mencapai target dari pattern ini nih, yang pattern inverted head and shoulder. So, per sekarang daily-nya still bullish dengan demand-nya terakhir di sini. PR utamanya untuk time frame daily adalah dia bisa berhasil closing dari resistance ini. Kalau dia berhasil closing dari resistance ini, baru kita bisa consider kalau daily-nya itu udah break of structure. Seperti itu untuk BTC di time frame daily. Coba kita lihat di weekly. Kalau weekly kemarin, ini ada indikasi yang super bagus nih guys. Jadi kan kemarin kan ada penurunan nih dari time frame weekly. Sebenarnya weekly itu masih dalam inside bar ini nih. Bisa dilihat ini adalah mother candle-nya dan dia masih bergerak di dalam mother candle itu. So, untuk weekly-nya masih belum ada pullback sama sekali. Gimana dengan demand-nya? Berarti kalau misalnya ini belum ada pullback sama sekali, ya demand-nya masih di sini nih. Karena ini adalah pullback terakhir untuk time frame weekly. Dan pas banget di sini dia melakukan retest ke demand yang bisa dibilang krusial, yaitu demand daily. Dan dia di daily-nya itu still bullish. Dengan closing-nya itu kita lihat di sini, closing-nya itu dia di atas candle merah ini. Candle merah weekly ini itu krusial guys. Kalau misalnya dia berhasil closing di atas candle merah ini, berarti kita bisa ekspektasi untuk Bitcoin itu bisa melakukan pemantulan dari sini. Jadi untuk ekspektasinya dia bisa mencapai resisten yang ada di atasnya. Seperti itu untuk time frame weekly-nya ya. Coba kita lihat dari time frame kecilnya, dari 4 hour dulu. Nah, untuk 4 hour dia still bullish nih. Ini adalah candle yang lumayan kenceng. Jadi dia untuk time frame 4 hour-nya itu masih di sini nih demand-nya. Dia belum melakukan pullback sama sekali di BTC di time frame 4 hour-nya. So still strongly bullish. Untuk sekarang coba kita lihat ke time frame 1 hour-nya. Nah, untuk 1 hour-nya sama nih guys. Ini gue lumayan merinding ya. Lihat di sini dia ada melakukan pullback di sini dan BTC baru aja melakukan pemantulan dari demand 1 hour ini. Jadi bisa dibilang secara 1 hour dia udah melakukan pullback. Jadi ini bisa menjadi potential higher low-nya. Kapan dia bisa menjadi benar-benar higher low, Bang? Ini baru bisa kita katakan benar-benar higher low ketika dia udah closing di atas resistance ini. Jadi kalau misalnya secara 1 hour dia udah closing di atas resistance ini, baru bisa kita consider bahwa dia udah melakukan break of structure dan demand-nya baru
baru kita bisa pindahin ke sini. Seperti itu ya untuk BTC, so still good, momentumnya masih kenceng. Sekarang PR-nya dia harus bisa closing 1 hour di atas resisten ini dan dia bisa mencapai ke target berikutnya yaitu 119.300. Ekspektasinya minggu ini mungkin aja dia bisa mencapai ke all time high lagi. Ekspektasinya secara daily dia bisa break off structure dari sini karena ini bisa jadi adalah higher low-nya. Ini masih potensial ya. Dia baru bisa dikatakan higher low ketika dia udah break out dari resisten ini. Seperti itu untuk Bitcoin. Coba kita lanjut ya ke Ethereum ya. Oke, untuk Ethereum ini sekali lagi bagus lah ya. Ini sekali lagi bagus banget ya. Untuk Ethereum dia masih sangat-sangat strongly bullish. Untuk 4 hour-nya dia masih di sini, demand-nya, daily-nya juga masih di sini. Jadi kita ekspektasinya dia bisa menciptakan all time high dulu nih untuk Ethereum. Ini all time high ini adalah resisten dari 4 hour dan juga daily ya. Jadi untuk pair utamanya dia harus bisa closing di atas resisten ini nih untuk melakukan break off structure. Gimana dengan 1 hour-nya? Nah, untuk 1 hour-nya itu dia bisa dikatakan still bullish ya. Jadi dia demand-nya masih di sini dan dia baru melakukan pullback di sini nih. Bisa dilihat di sini hanya inside bar dan di sini dia baru closing di bawah candle hijau ini. So, untuk PR-nya karena dia udah melakukan pullback, dia harus bisa closing di atas resisten ini. Kalau misalnya dia closing di atas resisten ini, baru 1 hour-nya itu bisa kita taruh demand-nya di sini. So, still good untuk Ethereum. Secara time frame kecilnya dia still strongly bullish. Dia udah melakukan pemantulan di sini dan ini potential higher low-nya. Gimana dengan weekly-nya? Untuk weekly-nya tutupan candle kemarin itu bisa dibilang lumayan bagus ya. Jadi dia itu sebenarnya masih di dalam mother candle ini nih. Bisa lihat di sini. Ini adalah mother candle untuk time frame weekly di Ethereum. So di sini kita bisa bilang bahwa dia still inside bar nih. Untuk pair utamanya sebenarnya dia harus bisa closing di atas resisten ini yang sejalan juga dengan all time high-nya dan dia bisa kita bilang masih sangat strong gitu untuk momentumnya. Kenapa? Dia sama sekali belum ada pullback nih. So seperti itu untuk Ethereum, still good, weekly bullish, daily bullish, 4 hour bullish dan 1 hour-nya juga bullish. Oke, seperti itu untuk Ethereum. Nah, terakhir gue pengen bahas soal economic projection. Untuk economic projection, ini kan yang kita tunggu-tunggu nih di hari Kamis tanggal 18 September jam 1 pagi. Ekspektasinya, gue sebenarnya ekspektasinya itu The Fed bisa mengganti ini nih, 3,9 ini menjadi 3,6. Soalnya di economic projection yang kemarin, itu angkanya tuh dinaikin sama The Fed. Jadi yang tadinya kita ekspektasi The Fed bisa pangkas suku bunga sebanyak 4 kali tahun ini, itu diganti sama The Fed. Jadi pemangkasannya hanya 2 kali. So kalau misalnya ini bisa turun aja nih dari 3,9 ke 3,6, jadi kita bisa expect The Fed itu bisa melakukan pemangkasan suku bunga sebanyak 3 kali tahun ini. Ini perlu diganti menjadi 3,6 supaya kita bisa melihat rally di Q4 2025. Seperti itu untuk economic projection ya. Jadi kita perlu tunggu untuk tanggal 18 September nanti di jam 1 subuh. Oh iya, kita juga perlu tunggu untuk press conference-nya ya. Kita perlu dengar nih, Jerome Powell ini akan ngomong apa pas lagi press conference. Karena kalau misalnya tone-nya itu hawkish, itu bisa jadi market akan panik dan melakukan sell off. Tapi kalau misalnya nadanya itu dovish, mungkin aja akan melakukan QE dan akan berdampak positif gitu ke market. So nanti untuk jam 1.30 subuh nanti, tanggal 18 September, kita perlu melihat nadanya Jerome Powell itu seperti apa. Dan nanti akan kita bahas di video selanjutnya ya. So that's gonna be the update untuk video kali ini. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.